Ayah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Samuel Huta Barat, merasa kecewa dengan keputusan Polri yang tak memecat Richard Eliezer dari kepolisian. Samuel mengatakan keluarganya memang mendukung Richard dalam kasus ini sebagai justice kolaborator atau JC untuk membuka rangkaian pembunuhan Yosua secara terang. Kendati demikian, Samuel tidak mendukung Richard untuk kembali menjadi anggota polisi. Samuel lantas mengingatkan bahwa Richard merupakan orang yang menembak Yosua hingga tewas. Maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Samuel Huta Barat mengaku tak puas dengan keputusan Polri yang tak memecat Richard Eliezer dari kepolisian. Sebelumnya, pada sidang etik yang digelar pada 23 Februari 2023, pimpinan sidang memutuskan tak memecat Eliezer dari kepolisian. Samuel kembali merasakan kekecewaan jika mengingat bahwa Richard Eliezer telah menembak Yosua hingga tewas. Kepala Divisi Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan, terdapat sejumlah pertimbangan Majelis Komisi Sidang Etik tidak memecat Eliezer. Salah satunya, Eliezer yang menyandang status justice kolaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Eliezer juga telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Dalam proses pengungkapan kasus ini, Eliezer mau bekerja dan memberikan keterangan yang sejujurnya atas perkara kematian Brigadir J. Guys, lihat tuh, ayah Brigadir J kecewa karena Richard Eliezer tidak dipecat. Sudah tembak anak saya, diterima pula jadi polisi. Guys, gini ya, makin hari kok makin banyak tuntutan ya dari keluarganya Brigadir J. Saya bingung deh, harusnya dia itu bersyukur dengan adanya support dari para netizen, dari justice collaboration-nya dari Richard Eliezer dan sebagainya. Dia itu berperan penting loh dalam mengungkap kasusnya Joshua. Dia nggak sadar ya, aduh siapa sih yang ngomporin dia ya? Aduh, kasihan loh, sebenarnya saya kasihan loh kalau sampai dia dihujat oleh para netizen dan ditinggalkan oleh netizen. Dia rugi sendiri gitu loh. Secara psikologis, dia itu justru menang. Jadi bingung, saya speechless gitu loh. Menaruh genderang perang gitu terhadap para netizen. Sebaiknya tuh lebih baik bersyukur, berdoa, lalu berterima kasih kepada kita nih para netizen yang mensupport, yang mendukung, yang memberikan menegakkan keadilan dan sebagainya. Saya mohon kepada Bapak Kamarudin selaku pengacaranya Brigadir J, tolonglah dinasehatin dengan baik. Karena sekarang ini kan Joshua sudah tiada. Kita sebagai orang yang masih hidup, walaupun kita sakit hati, memang paling sulit berdamai dengan diri sendiri. Tapi alangkah baiknya jika kita bersama mendoakan, apalagi selaku orang tuanya. Kita nih, saya nggak tahu ya, karena beliau kan non muslim ya. Kalau kita nih sebagai orang muslim, walaupun rasa sakit hati kita karena orang tersebut sudah menembak, tapi kondisinya itu kan tidak yang diinginkan oleh orang itu. Tapi dengan kondisi dan situasi yang sangat mendesak, dan dia tidak bisa melakukan segala sesuatu atas kehendak dia. Jadi kalau menurut saya, maafkan itu dari hati, bukan cuma di mulut. Jadi
kondisi Richard Eliezer itu menurut saya loh ya, walaupun dia bersalah sudah menembak, dia sudah sangat-sangat membantu kelancaran proses hukum kasusnya Joshua. Kalau tidak ada dia, tidak mungkin ada vonis mati untuk Sambo dan kroni-kroninya. Semua itu mendapat perhatian khusus loh dari para netizen, dan ini adalah kasus nasional. Ya, jadi Pak, tolong bersabar dan berserah diri kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Motivasi dan edukasi untuk keluarganya Brigadir J yang terlalu banyak menuntut nih belakangan ini. Tapi saya pun juga ya guys, saya itu menyadari kok bagaimana rasa remuk redamnya seorang orang tua dengan kematian anaknya yang begitu tragis. Tuh, ada yang ngomong tuh, itu mudah Bu, apakah ibu juga bisa dengan mudah memaafkan jika anak ibu dibunuh? Wajar dong ayahnya Joshua kecewa. Pertanyaan ini bagus. Pertanyaan ini saya respect. Karena apa? Orang ini juga nggak paham tentang bagaimana seorang Richard Eliezer atau hukum yang sekarang ini didukung oleh para netizen untuk kemenangan Joshua. Dia nggak ngerti gitu loh, bagaimana kita tuh harus menghargai bahwa hukum di Indonesia ini masih ada, dan ini dibuktikan oleh kasusnya Joshua. Seperti itu guys. Saya itu bukan orang yang antipati terhadap kasus ini. Dari awal saya mendukung, dari awal saya memantau bagaimana proses ini seadil-adilnya untuk mendapatkan keadilan seorang Joshua. Guys, Joshua itu udah meninggal. Kita sebagai orang tua juga kita tahu rasanya perih, sakit, dan kecewa dengan semua yang terjadi. Kematian itu hanya Tuhan yang tahu, bagaimanapun cara kematian itu. Benar nggak sih guys? Jadi mati jodoh itu apa ya istilahnya tuh, itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita itu nggak bisa meminta menawar kepada Tuhan kapan matinya kita gitu. Oke, sebagai seorang yang beragama, saya jawabnya begitu ya. Saya pasti akan bisa bersyukur kematian itu Tuhan yang punya. Apapun yang terjadi saya serahkan kepada Tuhan walaupun sakit. Ya, tapi amit-amit ya, jangan sampai ada kejadian itu baik dari keluarga, untuk keluarga saya maupun untuk keluarga kalian. Oke? Dan berdamai dengan diri sendiri itu memang sangat-sangat sulit guys. Tapi saya bersyukur masih banyak orang yang mendoakan dan mensupport kematian Joshua itu. Berdoa dan berserah diri, itu yang terbaik. Jadi jangan hanya bilang gampang kalau ngomong, tapi prakteknya sulit. Nah, gimana menurut kalian guys? Semoga apa yang kita harapkan bersama tentang Richard Eliezer ada keringanan remisi lagi. Dia bisa kembali lagi ke kesatuannya di Brimob, dan banyak hal yang kita harapkan untuk dia bisa kembali ke jalan yang benar ya. Dan mengikuti lagi segala sesuatu dalam kehidupan yang real, yang nyata, dengan penuh kesadaran yang luar biasa, yang menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Setuju nggak? Setuju ya. Mudah-mudahan. Jadi kita doakan bersama, semoga Richard bisa kembali lagi bekerja di kesatuannya tanpa ada intimidasi dari yang lainnya, dari senior-seniornya mungkin, atau dari kroni-kroninya Sambo barangkali, yang mungkin saja ada hal-hal yang masih mengganjal di hati mereka, ketidakpuasan dan merasa bahwa ini adalah satu ganjalan dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Dan kita harapkan juga ada keadilan secara sosial ya, keadilan sosial untuk melindungi Richard Eliezer tentunya. Dan buatlah prestasi di dalam kesatuanmu dan untuk dirimu sendiri, apalagi untuk negara kamu tercinta.
Oke, semoga ya, dan salam sehat untuk kamu, dan kita semua akan mendukung dan mendoakan.